Ya, kembali kita lanjutkan special report dan masih bersama dua narasumber saya. Kita akan membahas terkait apa saja yang tadi sudah kita dengarkan bersama begitu ya, Bang Rianus dan juga Pak Fitra dari isi pidato, khususnya yang kita soroti adalah isi pidato dari Presiden Jokowi. Mungkin ini menarik, saya ke Bang Rianus dulu, Pak Fitra. Tadi ini sangat ada berkesinambungan antara pembicaraan kita di awal begitu bersama Bang Sirajuddin Abbas terkait tadi yang mungkin yang bisa kita highlight adalah ada reformasi fundamental yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo, menggeser cara kerja, prosedur yang smart, shortcut, fleksibel dan kolaboratif begitu. Ini kalau dengan cara Presiden menyampaikannya juga nampaknya to the point dengan kalimat tadi bajak pandemi ini seberapa efektif kira-kira Bang Rianus untuk bisa bekerja cepat dan smart shortcut? Ya, jadi betul. Banyak Mbak juga menangkap ya penggunaan kata-kata bajak gitu. Itu saya menduga ada 3 atau 4 kali ya. Ya, beberapa kali. Kata yang sebetulnya kata-kata jalanan tuh kan, tapi dimasukkan dalam pidato kenegaraan. Itu tentu Presiden punya makna tuh, yakni bahwa agar orang tidak lagi mengerti macam-macam gitu ya, langsung mengenai bahwa janganlah melihat pandemi ini sebagai sekedar masalah kesehatan yang membuat kita mengeluh, nelongso atau pesimis, tapi mencuri. Nah, saya kira ini memang pidato visioner ya, dan kita harapkan memang betul dari seorang pimpinan bangsa, pidato yang lead the forward ya, meloncat gitu. Karena kalau hanya sekedar bicara soal penyerapan anggaran, itu sih bukan pimpinan negara menurut saya gitu ya. Nah, tapi betul bahwa apakah kemudian pidato yang visioner ini kemudian bisa diikuti dengan gerbong birokrasi, gerbong teknokrat yang konon katanya lambat dan seterusnya gitu. Nah, maka memang habis ini itu perlu diikuti dengan beberapa langkah. Saya berpendapat bahwa pidato Presiden tentang nota keuangan siang ini akan menentukan apakah profil nota keuangan APBN 2021 itu memang sesuai nggak dengan harapan Presiden untuk membuat hal yang bersifat transformasi ini. Masalahnya adalah bahwa walaupun saya bukan seorang ahli ekonomi ya, tapi kalau lihat daripada figur APBN kita, itu kan sekitar 70% itu habis untuk gaji, 15% untuk pembangunan, 15% lagi untuk rutin. Nah, bagaimana dengan performa seperti ini? Dan ketika kemudian lalu dari yang 30% ini kemudian sudah dipotongi lagi untuk urusan pandemi, maka diperkirakan hanya sekitar 5% yang kemudian untuk membangun. Nah, bayangkan dari 5% ini seperti apa begitu realisasinya? Bayangkan betapa rendah daya dorongnya untuk mentransformasi. Saya berpendapat bisa nggak misalnya dari gaji pegawai yang 70% ini kemudian bisa diperkecil, sehingga kemudian ada alokasi cukup banyak untuk kemudian dijadikan sebagai pengungkit untuk misalnya pembangunan dan seterusnya. Masalahnya adalah apakah kemudian kita berani mengadakan PHK bagi para pegawai negeri, atau misalnya mengadakan golden second, pensiun dini. Sebab kalau tidak demikian maka ini berat sekali nih, berat sekali. Nah, untuk itu maka misalnya kalau memang mungkin ya, paling nggak untuk konteks SDM ini pemerintah kembali lagi pada konteks misalnya tidak lagi menerima menerima PNS ya, zero growth ya. Yang kedua juga pada beberapa instansi yang memang gemuk ya, bisa diadakan pemangkasan. Sebab tadi kalau kita bicara mengenai yang 30% untuk anggaran pembangunan dan anggaran belanja modal dan belanja barang, ini sudah berat sekali. Ya, jadi sebagai contoh saya tahun ini aja sudah 2 kali refocusing kan gitu ya, gara-gara pandemi. Dan kita berharap kita menduga bahwa ke depan juga pandemi belum berakhir dan masih harus ada semacam stimuli, maka memang yang bisa digelontorkan untuk membuat lalu orang-orang di jalan ya, teman-teman masyarakat yang kebanyakan punya uang, dan adalah dari ini. Permasalahan adalah bahwa tadi jumlah uang yang dipakai itu sedikit sekali. Nah, maka untuk itu seyogianya kalau tadi kembali pada apa yang Mbak katakan, bahwa setelah pidato visioner ini harus masuk pada pidato yang bersifat strategis, manajerial dan taktis gitu ya, sehingga kemudian lalu terasa di lapangan. Mungkin singkatnya bisa dikatakan transformasi ini sama dengan juga efisiensi, ini yang ingin ditekankan oleh Presiden juga begitu mungkin. Bahkan lebih daripada itu adalah mengubah cara pikir, mengubah cara pandang. Ada reformasi fundamental. Sebab kalau efisiensi itu artinya adalah bahwa kalau tadinya kita keluarkan uang Rp10, sekarang cuma Rp5. Ngirit gitu. Ngirit. Padahal kalau menurut pendekatan daripada cara pandang yang bersifat berubah, maka yang tadinya pengeluaran harus jadi pemasukan. Bayangkan berat sekali gitu ya. Nah, itu yang saya kira menjadi tantangan kita ke depan. Pak Fitra, ini kalau dari yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dengan menggunakan kalimat to the point ini tadi, apakah ini faktor juga dari tadi kita sempat bahas amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bahwa posisi sekarang Presiden ini setara dengan MPR karena Presiden tidak lagi bertanggung jawab terhadap MPR, jadi ini lebih ingin menyampaikan sesuatu yang to the point kepada publik, atau seperti apa Anda memandangnya?
Ya, memang begitu. Jadi pidato kenegaraan ini ya yang biasanya di tanggal 14 sampai tanggal 16 Agustus gitu ya. Jadi kita boleh pilih di antara tanggal itu. Dan ini udah berlangsung beberapa kali. Dulunya sidang tahunan itu dilakukan untuk progress report. Progress report apa yang dilakukan oleh presiden, report ke dan bukan hanya presiden, lembaga-lembaga negara lainnya kepada MPR. Nah, setelah amandemen ini berubah nih posisi mereka. Ya, jadi presiden bukan lagi mandataris MPR, lembaga-lembaga negara juga nggak bertanggung jawab kepada MPR. Maka awalnya tidak ada nih pidato kenegaraan ke MPR untuk kinerja, tentang laporan kinerja. Tapi kemudian dirancang momentum ini untuk memberikan report kepada publik, tapi menggunakan forumnya adalah forum MPR. Jadi forum MPR, nah itu ditulis di peraturan MPR, di tata tertib MPR ditulis bahwa ini menyampaikan kepada publik sebenarnya. Jadi MPR digunakan untuk menyampaikan kepada publik. Saya kira satu sisi memang banyak yang menolak. Buat apa menyampaikan ke MPR? Presiden kan bertanggung jawabnya kepada rakyat. Tapi saya lihat begini, presiden itu perlu bicara gagasan-gagasan besar kenegaraan. Bukan hanya bicara hal-hal yang teknis tadi disampaikan. Tidak hanya sekedar report gitu ya. Iya, jadi gagasan-gagasan besar. Saya bayangkan kalau di Amerika tuh ada State of Union Address itu di awal Januari sampai Februari itu biasanya presiden pidato, dan pidato itu dirancang luar biasa gitu ya, di prime time. Kalau kita lihat ada laporan viewersnya berapa per ini, dan semua selebriti keluar, dan presiden pada saat itu menunjukkan powersnya dia. Jadi dia visi dia menghadapi situasi, apa yang harus dilakukan bangsa ini, dan dalam situasi krisis yang seperti sekarang kita berhadapi dengan masalah-masalah darurat, saya kira ini itu momentum. Dibutuhkan ya, ini sebuah momentum. Iya, momentum. Jadi kita bisa lihat bagaimana nalar daruratnya presiden dan ingin diapakan masyarakat ini ya, masyarakat diajak kemana, diajak kemana, dan lembaga-lembaga negara ini bersama-sama menghadapi krisis itu secara bersamaan. Nah, ada ada satu lagi ya, karena biasanya nih pidato presiden ini 3 kali nih. Iya, betul. Biasanya tahun lalu itu 3 kali. Saya datang di tahun lalu, pidato kenegaraan MPR, itu yang laporan kinerja, pidato sidang bersama DPD dan DPR, pidato nota keuangan. Jadi Presiden Jokowi tahun lalu itu bolak-balik 3 kali masuknya. Akan hadir karena Nah, sekarang digabung nih. Jadi saya kira ini formulasinya menarik juga, karena kemarin itu masa agak lucu gitu pidato presiden bolak-balik 3 kali. Nah, dia digabung, yang sidang gabungan itu antara DPD dan DPR digabung dengan sidang MPR. Artinya sebenarnya sekarang presiden juga bicara bukan langsung kepada rakyat, tapi juga kepada lembaga yang melakukan fungsi kontrol dan fungsi legislasi, itu kepada DPR dan DPD. Sekarang. Jadi ini juga pesan yang juga kita harus kita tangkap, bahwa selain ke publik presiden sampaikan, presiden juga mengajak parlemen untuk dalam masa krisis ini untuk kita hadapi secara bersama. Saya kira begitu. Baik, singkat Bang Adrianus. Tadi soal kinerja ya, tidak kelihatan ya marahnya presiden kan. Nah, tapi mungkin di switch menjadi kalimat-kalimat yang seperti itu tadi. Nah, maka begini, harusnya saya berpikir karena tahun ini kan tahun terakhir RPJMN 2015-2020. Maka mestinya itu yang menjadi tolak ukur kinerja. Kelihatannya kan enggak, ini kelihatannya bahwa MA sekian. Apakah lalu kemudian, misalnya saya sebut saja MA ya, itu lalu kemudian sudah mencapai apa yang diharapkan oleh RPJMN? Kan belum tentu. Nah, mestinya RPJMN lah menjadi benchmark. Nah, sehingga lalu kelihatan, misalnya kalaupun misalnya presiden harus marah, ya tadi karena benchmark antara kenyataan dan benchmark itu jauh gitu ya. Nah, itu. Kalaupun masih marah harus menyampaikan itu tadi, report yang hasil akhirnya itu harus disampaikan. Dikaitkan dengan standar. Nah, standar ini yang kelihatan. Gitu. Baik, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini pemirsa. Jangan kemana-mana, special report akan kembali dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Julita Telambanua.